Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia saat kita menyembah Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Karena itu waktu kita menyembah, ayo kita sama-sama berikan yang terbaik. Hari ini kita akan bahas mengenai nubuatan dalam Perjanjian Lama yang mengarah kepada Tuhan Yesus, yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu juga dinubuatkan oleh para nabi dan He is the one, ya. Dia yang diurapi, dia yang terpilih untuk jadi penebus. Ya. Oke, kita buka bersama-sama. Yang pertama, nubuatan mengenai kelahiran Kristus. Nah, jadi kelahiran Kristus ini istimewa, ya. Kelahirannya ini dinubuatkan, yaitu tempatnya di mana, tandanya apa, waktunya kapan, itu sudah ditetapkan. Kita bahas, ya. Yang pertama adalah tempatnya. Dalam Mika 5 ayat 1 dikatakan di sana, Mika 5 ayat 1, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak perbakala, sejak dahulu kala. Nah, jadi ditunjuk dengan jelas Bethlehem Efrata. Nah, Bethlehem itu ada dua tempat namanya Bethlehem. Ini sangat jelas dan memang terjadi di Bethlehem Efrata. Tuhan Yesus dilahirkan. Yang kedua, tandanya apa? Dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan di sana, Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Tandanya, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tandanya apa? Yaitu seorang perempuan muda. Ini dalam bahasa Ibrani artinya adalah gadis, ya, masih gadis. Seorang perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya. Tandanya jelas. Jadi Tuhan itu kalau bekerja terencana luar biasa. Dari Perjanjian Lama sudah jelas tempatnya di mana, sudah jelas tandanya apa, yaitu seorang gadis akan melahirkan seorang anak. Namanya pun disebut Immanuel, ya, sesuai dengan Matius 1. Dia akan disebut Yesus dan Immanuel, ya. Yang ketiga, tahun kelahirannya. Kejadian 49 ayat 10 ini menunjukkan hal yang luar biasa. Kejadian 49 ayat 10 dikatakan di sana, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kedatangannya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Salah satunya menunjukkan apa? Yaitu Mesias akan hadir, atau Tuhan kita Yesus Kristus akan hadir itu sebelum Yahudi dihancurkan atau Yerusalem dihancurkan tahun 70, ya, oleh Jenderal Titus. Ya, itu dinubuatkan. Jadi Tuhan itu akan hadir sebelum tahtanya Yehuda ini habis. Ya. Ternyata tahun 70 Yehuda dihancurkan, ya, Yerusalem dihancurkan, luar biasa. Jadi jelas gitu, ya, tempatnya, tandanya, waktunya. Nah, kita sekarang bahas selanjutnya nubuatan kepada Tuhan Yesus tentang kehidupannya. Bagaimana sih kehidupan Tuhan Yesus? Itu digambarkan dalam Perjanjian Lama dan digenapi dalam Perjanjian Baru, ya. Bagaimana kehidupannya? Dalam Maliaki 3 ayat 1, kehidupan Tuhan Yesus adalah sebagai seorang utusan, didahului oleh utusan. Jadi nanti ada yang buka jalan, yaitu kita tahu kalau Perjanjian Baru Yohanes Pembaptis, ya. Jadi dibukakan jalan sama Yohanes Pembaptis dulu, utusan dulu, baru Tuhan Yesus hadir. Nah, kita baca ayatnya, ya. Maliaki 3 ayat 1, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait Allah. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Jadi kita tahu kalau Yohanes Pembaptis itu adalah utusan untuk membuka jalan bagi Tuhan. Jadi kehidupannya
Oh, lahirnya nanti ada yang buka jalan ya. Kehidupannya memenuhi 3 jabatan. Yang kedua, kehidupannya Tuhan Yesus dinubuatkan memenuhi 3 jabatan. Yang pertama adalah jabatan sebagai nabi. Ulangan 18. Ya, Tuhan Yesus menggenapi sebagai nabi. Ya, dia bisa bernubuat, dia bisa mengadakan mujizat. Yang kedua, jabatannya sebagai imam. Ya, ini jelas dalam Ibrani ya. Ibrani pasal yang ke-5 ayat 6. Ya, jelas sekali Tuhan Yesus sebagai imam besar agung kita. Dan yang ketiga sebagai raja. Nubuatnya ini sebagai raja. Sakaria 6 ayat 13. Kejadian 49 ayat 10 tadi. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16 ya. Bandingkan dengan Lukas 1:31. Jadi raja. Jadi perjanjian lama ini sudah memberitahu ya, kalau nabi itu di Ulangan 18. Kalau jadi imam itu 1 Samuel 2 ayat 35. Nubuatan Tuhan Yesus sebagai imam. Dan sebagai raja, Zakaria 6:13. Lanjut, kehidupannya sebagai juru selamat atau pelepas. Ini bahkan disebut proto-evangelium. Ya, boleh dicatat ya, proto-evangelium. Apa itu? Dalam Kejadian 3:15 ya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu ular, gitu ya. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Allah berkata ya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus akan hadir dan menjadi juru selamat, menang atas dosa dan segala yang buruk. Ya, menang atas iblis. Nah, iblis kan dikalahkan. Ya, sengatnya dipatahkan. Oke, lanjut. Kehidupannya sebagai batu penjuru, ya, itu disebut dalam Yesaya 28 ayat 14. Kehidupan Tuhan Yesus sebagai hamba Yahweh atau hamba Allah itu disebut dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai 7, 49 ayat 1 sampai 7, dan 52 ayat 13. Jadi sudah disebutkan oleh nabi-nabi cara hidup Tuhan Yesus itu. Ya, lanjut. Kehidupannya yang banyak mujizat disebutkan dalam Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Kita baca ya. Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Dikatakan di sana ayat 5, Yesaya 35 ayat 5, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibukakan. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar dari padang gurun dan sungai di padang belantara. Kehidupan Tuhan Yesus akan mengadakan banyak mujizat. Orang buta akan dicelikkan, ya, genapi sama Tuhan. Ya, bayangkan ini ya, kita kalau belajar ini kita jadi wow, merasa wow ya. Tuhan itu kalau berencana luar biasa. Tuhan Yesus itu menggenapi semua yang dinubuatkan oleh nabi-nabi. Yaitu cara lahirnya, tempatnya, tandanya, waktunya, kehidupannya, gelarnya sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja, sebagai batu penjuru, sebagai pembuat mujizat, itu digenapi semuanya. Lanjutnya, di Perjanjian Lama juga dinubuatkan kematiannya, kelahirannya, ya, lalu kehidupannya, kematiannya pun dinubuatkan. Wow, luar biasa ya. Apa yang dinubuatkan? Yang pertama, penyebab dan kondisi penderitaan yang dialami. Yesaya 53 jelas sekali. Kondisinya sebagai orang yang hancur, tertikam. Yesaya 53. Penderitaannya di kayu salib, Mazmur 22. Ya. Dan kematiannya. Jadi penderitaannya, penyebabnya udah tahu. Ya, karena kita Tuhan hancur. Penyebab ia disalibkan. Yang kita nggak masukkan hitungan. Itu karena kita. Tuhan mau mati di atas kayu salib. Kematiannya sudah dinubuatkan. Ya, kita buka ya, Yesaya 53. Saya bacakan ya, dari ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan.
dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Cara matinya itu kayak gini, gak masuk hitungan. Lanjut. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia itu kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Salib itu artinya sebenarnya kutuk. Banyak orang mengira, ya ini dosa, kena kutuk Allah, malah kena salib. Oh, gak masuk itu. Padahal penyebabnya itu kita. Sakit penyakit kita yang tanggung. 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang yang mengunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Penyebabnya jelas ya, kenapa Tuhan itu tertikam, gak masuk hitungan, karena kita. Yesaya 53, dari perjanjian lama sudah dinubuatkan kematian Tuhan. Apa alasannya? Supaya kita sembuh, supaya kita pulih. Wow, luar biasa. Lalu apa yang dinubuatkan lagi? Kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya juga dinubuatkan. Wow, luar biasa ya. Alkitab ini memang komprehensif. Padahal jaraknya jauh ya. Berapa ratus tahun penulis Yesaya dalam Kejadian itu berapa ratus tahun dengan perjanjian baru. Bahkan selembar di depan perjanjian baru itu nilainya 400 tahun Tuhan diam. Berapa ribu tahun. Tapi semuanya berbenang merah sehingga menjadi kesatuan. Tuhan Yesus menggenapi nubuatan itu. Ya. Kebangkitannya Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ya, jelas ini ya. Bahkan diulangi lagi oleh Rasul Paulus, baik oleh Petrus dalam Kisah Rasul 2 ayat 25. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 34 sampai 37. Ayat ini ditujukan sama Tuhan Yesus. Ya, bangkit dari maut. Wow. Jadi bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan cara lahirnya, tandanya apa, tempatnya di mana, cara hidupnya, akan dikasih utusan dulu di depannya, akan buat banyak mujizat. Kematiannya, ya, kematiannya itu penyebabnya apa? Ternyata penyebabnya itu kita. Wah, luar biasa. Kebangkitannya, Mazmur 16, tidak akan diserahkan orang kudus dalam maut. Dipakai ayat itu oleh Rasul Paulus. Ya, Kristus akan menang atas maut, Mazmur 22 ayat 23. Ayat-ayat ini menyatakan kebangkitannya. Dan yang terakhir, nubuat di perjanjian lama yang digenapi Tuhan Yesus, kemuliaannya. Nubuat kemuliaan Kristus. Yang pertama, Kristus adalah Raja kemuliaan, Mazmur 24. Yang kedua, namanya mulia selama-lamanya, Mazmur 72. Dan tunas kepermaian dan kemuliaan, Yesaya 4 ayat 2. Wow, kalau kita belajar ini, kita bisa yakin
He is the one. Kristus, orang yang diurapi, yang terpilih. Ya. Penyelamat, Yesua, ya. Yesus Kristus. Yesus artinya penyelamat. Ya. Kalau dalam Ibrani, Yesua, orang yang membebaskan. Kristus yang diurapi, yang terpilih. Kalau perjanjian lama, raja yang terpilih pasti diurapi, ya. Nah, urapan itu berarti pilihan, gitu ya, analoginya. Jadi ini penyelamat yang dipilih, He is the one. Bagaimana kita bisa tahu kalau Tuhan Yesus itu Tuhan Juru Selamat kita? Ketika semua nabi-nabi ini menubuatkan, ya, seorang tanda lahirnya, cara hidupnya, kematiannya, kebangkitannya, kemuliaannya digenapi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Biarlah pengetahuan ini menguatkan kita dan kita boleh bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar bahwa dalam perjanjian lama pun para nabi menubuatkan tentang Engkau. Memang Engkaulah yang terpilih untuk menyelamatkan setiap kami. Ajar Tuhan kami mengerti dan kami boleh menghidupi firman-Mu, membagikannya dan banyak orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau sungguh baik. Biarlah banyak orang boleh mengerti dan boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Engkau dipermuliakan dalam hidup setiap kami. Berkati semua yang telah mendengar. Biarlah roh kami menyala-nyala. Pengetahuan kami bertambah-tambah. Dari hari ke hari semakin mengerti Tuhan Yesus dan serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Dalam kesempatan ini kami mau berpisah. Kiranya Engkau sertai kami semua, diberkati, sehat. Iman kami bertumbuh-tumbuh, semakin semangat untuk belajar dan mau mengerti kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar hari ini tentang nubuat di Perjanjian Lama mengenai Tuhan Yesus Kristus. Dari kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan kemuliaannya. Semua sudah dinubuatkan dan digenapi. Ayo kita semua semakin percaya dan mengasihi Tuhan dan melayaninya. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang menyukai video ini, silakan tinggalkan like. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video seri berikutnya dari Kristologi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin temannya diberkati, silakan share, ya. Bagi yang ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar, bertanya, dan segera kami dengan secepatnya boleh menjawab pertanyaan Bapak Ibu Saudara, dan kita semua boleh jadi jawaban, jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.